Gomen, Mera. ちょっとお願い。その優秀さを別のことに使えばいいもの。ならお前たちは。ライトシン様、いよいよですわね。Hai semuanya, balik lagi bersama admin Tokisaki Zenom yang akan selalu mendongengkan alur cerita anime yang sangat menarik maupun sangat seru. Nah, buat kalian pasti udah nunggu-nunggu anime ini. Anime yang bertema balas dendam yang berjudul Mugen Gacha. Nah, buat kalian yang udah penasaran kelanjutannya, tanpa basa-basi lagi, yuk kita gaskan. Dahulu kala, sejak hilangnya Master, kini tidak ada lagi tanda-tanda kemunculan Master. Jadi, mereka semua yang ada di sana sebagai keturunan Master yang memiliki sedikit dari darah Master, mereka harus menjaga baik-baik. Lalu mereka juga membahas tentang menara yang tiba-tiba muncul di kota mereka. Mereka belum tahu pasti apakah kemunculan menara itu ada kaitannya dengan Master, atau sebaliknya kemunculan menara itu adalah kemunculan dari Raja Iblis. Setelah itu, kita kembali lagi ke kelompoknya Light yang sedang ingin melakukan sebuah misi. Nah, Light ini kan sedang berada di kota Elf ya. Tentunya, Light sebagai petualang ingin membesarkan namanya di kota tersebut. Tapi tiba-tiba, Sasa pun muncul di sana. Sasa ini sebenarnya ingin pergi ke menara, tapi ia melihat keberadaan Light. Postur tubuhnya mirip seperti Light dan dia pun menghampiri Light. Tapi setelah dihampiri, ia melihat Light memakai topeng. Sasa pun menyuruh untuk Light membuka topengnya agar ia tahu apakah dia benar Light atau tidak. Tapi Light beralasan kalau ia menutupi wajahnya karena ada bekas luka bakar. Namun Sasa nggak peduli dan membukanya secara paksa. Beberapa menit sebelum Sasa membuka paksa topengnya Light, ia sempat menyewa 2 orang petualang untuk menemaninya pergi ke menara. Di saat itulah, Sasa melihat sosok seperti Light di hadapannya. Jadi dia langsung menghampirinya dan membuka paksa topeng miliknya Light. Light membiarkan Sasa membuka topengnya, karena ternyata topeng miliknya Light memiliki sebuah ilusi, sehingga ini yang terjadi. Nah, bener aja ada bekas luka bakar di wajahnya Light. Itu disebabkan oleh topengnya Light yang memiliki sebuah efek ilusi, sehingga Sasa melihat wajahnya Light memiliki bekas luka bakar. Sasa yang melihat hal itu tidak menyadari kalau itu adalah Light, karena tampangnya sedikit berbeda. Lalu Sasa langsung pergi dari sana meninggalkan Light. Setelah semua itu, Light, Nemumu, dan juga Gold akhirnya pergi ke menara. Namun sebelum itu, kita pasti ingat kedua pria ini yang merupakan ras elf sempat diberi pelajaran oleh Light karena memaksa Nemumu untuk bergabung. Ini tampangnya mereka ingin mengikuti kelompoknya Light dan ingin membunuh Light sebagai pembalasan dendam. Mereka pun terus mengejar-ngejar Light, padahal Light sudah mengetahui mereka mengejarnya dari belakang. Setelah aksi kejar-kejaran itu, Light pun menghentikan langkahnya. Kedua pria yang merupakan ras elf itu langsung ingin membunuh Light. Namun, untuk membunuh seorang Light yang merupakan dewa kehancuran sangatlah susah. Light langsung memanggil salah satu pelayannya yang ternyata sembunyi di sana dan menyuruhnya untuk menghabisi kedua pria elf ini. Jadi di sini kita bakal diperkenalkan pelayan-pelayannya Light yang belum diperkenalkan di episode sebelumnya. Pelayan kali ini yang muncul bernama Mera. Gomen, Mera. ちょっとお願い。その優秀さを別のことに使えばいいもの。ならお前たちは。ゴールドと意見を一致させるのは不本意だけど。黙って死ね。相変わらず怖い御人だな。ちなみに私に命乞いは無意味だから。Setelah memakan kedua elf itu, ternyata Mera ini merupakan ras iblis
yang bisa memakan segala makhluk hidup. Lalu setelah itu, Mera pun langsung berhormat terhadap tuannya itu dan menyapanya, yaitu Light yang merupakan seorang dewa kehancuran. Nah, semua itu sudah selesai, kita langsung diperkenalkan beberapa pelayan-pelayan baru milik Light yang Light dapatkan dari sistem gacanya berupa kartu pelayan dengan level yang sangat tinggi. Gua singkat aja, nama mereka adalah Ice, Mera, Suzu, dan juga Jack. Tentunya pelayan-pelayannya Light memiliki level-level yang sangat di luar nalar. Setelah semua itu, Light pun dipandu menuju ke menara dengan pengawalan dari pelayan-pelayan cantiknya ini. Namun di pertengahan perjalanan, Jack malah berkata kalau Light itu sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Mendengar kalau Light dianggap sebagai adik, semua pelayan ceweknya Light pun langsung sangat marah mengeluarkan aura pembunuh. Itu disebabkan Light itu adalah sosok yang sangat agung, jadi nggak bisa dibilang sebagai adik. 今は身内だけだ。おいおい、すげえ殺気だな。みんなも僕はジャック兄の言動は許容してるから。 Lalu setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di menara tersebut. Di menara inilah bakal ada acara pembalasan dendam dari Light terhadap Sasa serta dengan kelompok kesatria putih. Nah, Light yang udah sampai di sana, Elei dan juga Aoyuki sudah menunggu kedatangannya Light. Ketika mereka melihat Light sudah sampai, mereka berdua pun langsung menyambut Light. Serta di sana juga ada pelayannya yang bernama Nazuna. Kalian pasti udah nggak asing sama nama itu. Nah, ini tampangnya. Dia langsung menyambut Light dengan senang hati. Itunya besar, oi. Ternyata itu bukanlah menara sembarang menara. Di sana terdapat ruangan yang sangat luas. Bahkan masih ada lantai-lantai berikutnya yang berisi ruangan mewah. Nah, setelah itu ternyata kita diperlihatkan juga beberapa monster, yaitu naga dan juga monster-monster lain. Monster itu dijadikan sebagai pion dari rencana miliknya Light, coy. Nah, kita langsung diperlihatkan singgasananya Light di lantai paling atas. Udah kayak raja terakhir dari sebuah dungeon. Oke, kita rapat dulu guys. Kita bakal dikasih tahu sama rencana-rencana mereka bagaimana. Nah, ternyata rencana mereka itu akan menjatuhkan Sasa bersama tunangannya yaitu Mikhail, merupakan wakil komandan dari Kesatria Putih. Jadi nantinya bakal ada sebuah pertunjukan untuk menyiksa mereka berdua serta juga kelompok Kesatria Putih yang lainnya. Namun urusan untuk menyiksa Sasa, Light yang akan menyiksa Sasa. Sedangkan sisa-sisa kelompok dari Kesatria Putih bakal diadu kekuatannya bersama kelompok miliknya Light, yaitu pelayan-pelayan dengan kekuatan yang sangat tinggi. Kelompok tersebut dinamakan Four-Nine. Kalian pasti udah lupa kan? Jadi ini akan menjadi pertarungan antara kelompok pelayannya Light serta melawan kelompok Kesatria Putih, yaitu ras elf yang merupakan ras paling sempurna di dunia ini, coy. Siapa yang bakal menang? Nah, buat kalian yang lupa Four-Nine itu apa? Four-Nine itu adalah nama kelompok dari pelayan-pelayannya Light yang memiliki level tinggi. Lalu, sesuai rencana pertama, yaitu pas Light memberikan surat kepada Sasa untuk pergi ke menara, akhirnya Sasa pun datang ke menara itu. Dia pun tiba di sana, tapi bersembunyi di semak-semak. Sasa melihat seekor naga yang sangat besar, serta ada juga monster-monster misterius yang sepertinya levelnya sangat tinggi. Melihat hal itu, Sasa pun sangat ketar-ketir, serta dengan bawahannya yang disewa oleh Sasa. Melihat kalau kemampuannya nggak cukup melawan mereka, Sasa pun langsung pergi dari sana dan akan mengabarkan kepada kelompok Kesatria Putih kalau di menara itu ada banyak macam monster yang berlevel sangat tinggi. Benar aja malam harinya, Sasa memberitahu kepada komandan pertama dari kelompok Kesatria Putih dan juga ratu dari elf di sana. Para petinggi-petinggi, Ratu Elf, serta dari komandan pertama dari kelompok Kesatria Putih, mereka langsung kaget mendengar berita yang dibawakan oleh Sasa. Kalau di menara itu ada naga yang sangat besar dan sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi, seorang petualang bakal susah untuk melawan monster-monster itu.
Nah, sesuai harapan, akhirnya kelompok Kesatria Putih turun tangan untuk pergi ke menara itu dan akan mencari informasi serta mengalahkan monster di sana. Bisa dibilang, Sasa serta kelompoknya udah masuk perangkapnya Light. Nah, ini bakal menjadi pertarungan antara kelompoknya Light yaitu Fortnite yang memiliki kekuatan dewa melawan kelompok Kesatria Putih yang merupakan ras elf, ras paling unggul di dunia ini. Sasa juga meminta izin kepada kelompok Kesatria Putih serta Ratu untuk ikut serta pergi ke menara bersama kelompok Kesatria Putih. Sudah jelas, Sasa ini penasaran apakah Light benar-benar masih hidup. Jika iya, maka dialah yang akan membunuh Light. Lalu setelah semua itu, kita balik lagi ke Light serta bawahannya. Nah, di sana Light menciptakan sebuah klon, yaitu boneka dengan kemiripannya Light yang bisa bergerak, berbicara, dan lain-lain. Dia bakal ditugaskan untuk melanjutkan tugas-tugas petualangnya Light. Nah, besok paginya, Sasa serta kelompok Kesatria Putih udah siap menuju ke menara. Tentunya Sasa serta Mikhail dan juga seluruh semua kelompok Kesatria Putih ikut serta untuk pergi ke menara tersebut. Nah, kelompok Kesatria Putih ini dipandu langsung oleh Sasa pergi ke menara karena Sasa ini udah tahu jalannya. Itu disebabkan Sasa udah pergi ke sana kemarin. Tapi lagi asik-asik jalan, Sasa ini malah ngebucin sama Mikhail coy. Padahal mereka berdua bakal dibunuh oleh Light. Aduh, nasib romantis bakal menjadi malapetaka yang sangat mengerikan. Hahaha. Light pun serta bawahannya sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka udah dipantau nih dari kejauhan. Beberapa jam perjalanan, semua kelompok Kesatria Putih udah dipantau terus keberadaan mereka sama Light menggunakan sebuah sihir yang bisa melihat dari kejauhan. Nah, mereka ini udah sampai nih di menara itu. Lalu mereka semua hendak masuk ke menara itu. Tapi mereka nggak gegabah karena monster-monster satu persatu keluar dari menara itu. Jadi mereka pun menunggu sampai monster itu keluar semuanya. Agar nggak ketahuan sama monster-monster itu, nah, komandan pertama ini memiliki ide, yaitu dengan menyalakan sebuah kembang api ke atas langit. Nah, itu menyebabkan para monster itu tertarik sama suara itu, langsung pergi ke sumber suara tersebut. Nantinya, mereka semua bakal masuk diam-diam setelah monster itu pergi. Setelah kembang api itu dinyalakan, ternyata benar aja, monster-monster itu tertarik sama suaranya, langsung pergi ke sumber suara tersebut. Melihat hal itu, mereka semua pun nggak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka langsung pergi dari persembunyian mereka. Nah, disinilah kita diperlihatkan kekuatan dari komandan pertama Kesatria Putih. Jadi, kekuatan dari komandan pertama ini bisa menyembunyikan hawa keberadaannya, bahkan hawa keberadaan teman-temannya. Nah, nantinya mereka nggak bakal ketahuan kalau mereka itu bakal masuk. Aduh, suaraku. Light yang berada di menara udah nggak sabar banget nih bakal melakukan aksinya terhadap kelompok Kesatria Putih serta dengan Sasa. Dia udah nggak sabar nih menghancurkan hubungan mereka berdua serta menghancurkan Sasa dengan matanya sendiri dan serta dengan tangannya sendiri. Setelah kelompok Kesatria Putih masuk, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah jebakan, yaitu sebuah sihir teleportasi yang menyebabkan mereka berteleportasi secara acak. Tentunya ini adalah ulahnya Light. Light sengaja membuat mereka menjadi berpencar agar nggak bisa bersatu. Nantinya mereka semua bakal diadu kekuatannya bersama kelompok Fortnite yaitu kelompoknya Light. Wah, gimana nih? Udah greget, para penonton udah nggak sabar melihat mereka bertarung, apalagi admin coy. Nah, tapi yang jadi bedanya, ternyata Sasa serta Mikhail sengaja nggak dipisah. Itu disebabkan mereka berdua hendak diberi hadiah. Gimana pertarungan mereka? Tapi sayangnya episode ini telah berakhir. Jadi pertarungannya bakal ada di episode berikutnya. Tunggu di minggu depan di hari Minggu atau Senin. Maka rilis satu episode. Jadi mohon bersabar para hadirin sekalian. Untuk nggak ketinggalan informasi dari anime ini, tolong subscribe dan juga like video ini
agar admin makin semangat membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih.